Gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya juga memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Gelombang cahaya. Beberapa sifat atau karakteristik dari gelombang cahaya. Merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini sepertinya merupakan sifat yang paling umum yang mudah ditemukan. Secara natural atau alamiah, cahaya akan memiliki arah hambatan yang lurus. Jika ingin membuktikannya, bisa mencoba menyalakan senter, laser, atau flashlight di ponsel, dan dapat berubah jika ada gangguan dari faktor eksternal seperti medium, rambatan, atau dari pergerakan sumber cahaya. Yang kedua, dapat dipantulkan atau refleksi. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya, jenis pemantulannya dibagi menjadi dua, yaitu ada dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahayanya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiarkan. Dapat dibiaskan refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya datang yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias kedua mediumnya. Contoh yang paling sering ditemukan adalah sedotan dalam gelas berisi air yang terlihat seakan-akan patah. Hal ini dikarenakan udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda. Dapat diuraikan dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah pembias seperti prisma yang terbuat dari bahan gelas atau bening, atau yang sering kita temui sehabis hujan, yaitu pelangi. 5. Dapat diserap. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan terdisipasi oleh material atau bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna di sekitar kita. 6. Disearahkan atau polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sebuah cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang, dan jika diarahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan seperti ini yang paling umum adalah filter pada kamera kalian. 7. Dapat menembus benda bening. Setiap cahaya dapat menembus benda bening. Contoh paling umumnya adalah lampu merah, lampu rumah. Cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu rumah kalian sehingga bisa menerangi satu ruangan rumah kalian. Mengalami pelanturan difraksi. Difraksi cahaya merupakan kecenderungan gelombang cahaya saat melewati celah kecil atau sempit untuk menyebar ketika merambat. Difraksi dapat diamati dalam dua percobaan, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi celah banyak. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan adanya interaksi atau penjumlahan dari dua gelombang cahaya atau lebih berpadu membentuk gelombang cahaya baru gabungan. Agar interferensi terjadi diperlukan dua syarat, yaitu sumber cahaya harus koheren, yaitu phase-nya tetap satu terhadap yang lain, dan frekuensi yang sama sumber cahaya harus monokromatis, yaitu harus mempunyai panjang gelombang tunggal.